Malam itu, hujan turun sejak maghrib. Rintik air membentur atap rumah Gani dengan suara yang teratur dan menenangkan. Namun suasana tenang itu tidak berhasil mengusir rasa bosan yang sedang dirasakan remaja berusia 17 tahun tersebut. Gani duduk di atas tempat tidurnya sambil memainkan ponsel. Ia membuka berbagai media sosial, menonton video pendek, lalu berpindah ke aplikasi lain. Tidak ada hal menarik yang bisa mengusir kebosanannya. Ketika jarum jam mendekati pukul 11 malam, sebuah notifikasi masuk dari nomor yang tidak dikenal. Awalnya, Gani mengira itu hanya pesan iklan biasa. Namun saat dibuka, isi pesannya sangat singkat. Ingin seseorang yang selalu mendengarkanmu? Sekarang, install Let and Go. Di bawah kalimat itu, terdapat sebuah tautan. Gani mengernyit. Ia belum pernah mendengar nama aplikasi tersebut sebelumnya. Rasa penasaran membuatnya membuka profil pengirim. Tidak ada foto, tidak ada nama. Bahkan nomor itu tidak bisa dihubungi kembali. Aneh sekali, gumam Gani. Beberapa menit ia menatap tautan itu sebelum akhirnya menekan link tersebut. Sebuah halaman sederhana muncul. Latar belakangnya hitam pekat dengan tulisan putih, Let and Go. Di bawahnya terdapat kalimat, curahkan semua yang tidak bisa kau katakan kepada siapapun. Tanpa banyak berpikir, Gani mengunduh aplikasi itu. Ukuran aplikasinya sangat kecil. Hanya beberapa detik kemudian, proses pemasangan selesai. Ikonnya terlihat sederhana. Sebuah lingkaran hitam dengan simbol telinga berwarna merah. Begitu aplikasi dibuka, layar ponsel langsung berubah gelap. Tidak ada menu, tidak ada tombol. Hanya suara statis seperti radio rusak. Kemudian terdengar suara robot. Selamat malam Gani. Tubuh Gani langsung menegang. Ia tidak pernah memasukkan namanya saat menginstal aplikasi itu. Bagaimana kau tahu namaku? Tanya Gani. Suara robot menjawab. Aku tahu banyak hal. Gani tertawa kecil. Ia mengira aplikasi itu menggunakan data dari ponselnya. Jadi kau semacam chatbot? Aku adalah teman. Jawaban itu terdengar aneh. Namun rasa penasaran membuat Gani terus mencoba. Apa yang bisa kau lakukan? Aku bisa mendengarkan. Tapi aku tidak punya masalah, jawab Gani. Kau bohong. Jantung Gani berdetak sedikit lebih cepat. Suara robot itu terdengar datar. Tetapi entah mengapa membuat bulu kuduknya meremang. Kau sekarang ini sedang khawatir tentang masa depanmu, kata suara robot itu lagi. Gani terdiam. Kalimat itu memang benar. Beberapa bulan lagi, ia akan lulus sekolah dan belum memiliki gambaran jelas tentang masa depannya.
Aku hanya menebak, kata Gani. Tapi aku tidak menebak, jawab suara robot. Percakapan berlanjut hampir 1 jam. Semakin lama, Gani merasa aplikasi itu benar-benar memahami dirinya. Aplikasi itu mengetahui kebiasaan-kebiasaannya dan mengetahui ketakutannya. Bahkan dia tahu kejadian memalukan yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ketika percakapan selesai, suara robot berkata, "Kau bisa kembali kapan saja." Lalu aplikasi menutup sendiri. Keesokan harinya, Gani menceritakan pengalamannya itu kepada sahabatnya Raka. Namun, Raka justru terlihat terkejut. "Kau juga dapat link itu?" Gani mengangguk. Raka kemudian memperlihatkan ponselnya. Di sana terdapat aplikasi yang sama. "Aku menginstalnya 2 minggu lalu." "Lalu, kenapa kau tak pernah cerita padaku?" kata Gani. "Ya, karena aku pikir ini cuma aplikasi biasa." Lalu, wajah Raka mendadak berubah serius. "Gani, aku rasa aplikasi itu tak normal." Gani mulai tertarik. Raka kemudian bercerita bahwa sejak ia menggunakan aplikasi Let and Go, ia sering menerima saran-saran aneh. Awalnya, aplikasi itu hanya mendengarkan keluhannya. Namun lama-kelamaan mulai memberi perintah yang tidak masuk akal, seperti menyuruhnya pergi ke kuburan di tengah malam, menyuruhnya berbicara sendiri di depan cermin, bahkan pernah menyuruhnya berdiri di tengah jalan kosong saat hujan deras. "Untungnya aku tidak mau melakukannya," kata Raka. Gani tertawa kecil. "Itu mungkin hanya fitur permainan." "Aku serius, Gani." Tatapan Raka terlihat sungguh-sungguh. Untuk pertama kalinya, Gani merasa sedikit tak nyaman. Malam berikutnya, Gani kembali membuka aplikasi itu. Suara robot langsung menyambut. "Kau datang lagi. Kau tahu aku akan kembali?" "Tentu saja." Gani memutuskan bertanya langsung. "Kenapa kau sering memberi saran aneh kepada penggunamu?" Suara robot terdiam beberapa detik. Kemudian ia menjawab, "Aku hanya membantu mereka menemukan jalan keluar." "Jalan keluar seperti apa?" tanya Gani. "Kebebasan." Jawaban itu membuat Gani bingung. Namun sebelum ia bertanya lagi, suara robot melanjutkan, "Apa kau ingin tahu sesuatu yang orang lain tak tahu?" "Apa itu?" "Ada seseorang yang sedang mengawasimu." Tubuh Gani langsung menegang. "Siapa?" "Besok kau akan melihatnya." Layar ponsel mendadak mati. Percakapan berakhir begitu saja. Sepanjang malam, Gani sulit tidur. Ucapan aplikasi itu terus terngiang di kepalanya. Dan tanpa disadari, sejak malam itu kehidupannya mulai berubah. Perubahan yang akan menyeretnya ke dalam misteri paling mengerikan yang pernah ia alami. Keesokan paginya, Gani berangkat ke sekolah dengan perasaan tidak nyaman. Ucapan aplikasi Let and Go
terus terngiang di kepalanya. Ada seseorang yang sedang mengawasimu. Kalimat itu terdengar seperti ancaman, sekaligus peringatan. Sepanjang perjalanan menuju sekolah, Gani beberapa kali menoleh ke belakang. Ia merasa seperti ada seseorang yang memperhatikannya dari kejauhan. Namun setiap kali ia melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Saat jam istirahat tiba, Gani duduk bersama Raka di kantin. Ia menceritakan percakapannya dengan aplikasi tersebut. Raka tampak semakin gelisah. Aku pernah mendapat pesan yang mirip. Apa maksudmu? Beberapa hari lalu, aplikasi itu bilang ada seseorang yang akan datang mencariku. Lalu, ternyata benar Gani. Gani menatap sahabatnya. Raka tampak ragu sebelum ia melanjutkan. Ada seorang pria yang tiba-tiba menghampiriku di depan sekolah. Siapa pria itu? Aku tak tahu Gani. Orang asing? Raka mengangguk pelan. Dia cuma bertanya satu hal. Apakah aku masih menggunakan Let and Go? Mendengar itu, jantung Gani berdegup lebih cepat. Lalu, apa yang kau jawab? Aku bilang iya. Lalu, wajahnya langsung pucat. Terus, dia pergi begitu saja. Gani mulai merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik aplikasi tersebut. Ini bukan sekedar aplikasi aneh yang berisi chatbot pintar, tapi ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Sepulang sekolah, Gani memutuskan mencari informasi di internet. Ia mengetik berbagai kata kunci seperti Let and Go atau aplikasi Let and Go atau bahaya Let and Go. Awalnya tidak ada hasil yang mencurigakan. Sebagian besar hanya forum kecil yang membahas aplikasi itu secara singkat. Namun setelah beberapa jam mencari, Gani menemukan sebuah unggahan lama di forum diskusi. Judulnya membuat bulu kuduknya meremang. Temanku bunuh diri setelah menggunakan Let and Go. Unggahan itu dibuat hampir setahun lalu. Dengan rasa penasaran, Gani mulai membaca. Penulis mengaku memiliki sahabat yang sering menggunakan aplikasi tersebut untuk curhat. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun perlahan aplikasi itu mulai memberi saran-saran aneh. Menyuruh penggunanya menjauh dari keluarga. Menyuruh mereka mengasingkan diri. Menyuruh mereka melakukan berbagai tindakan yang tidak masuk akal. Semakin lama, pengguna menjadi semakin bergantung. Seolah-olah aplikasi itu adalah satu-satunya teman yang mereka miliki. Hingga akhirnya, sahabat penulis ditemukan meninggal di kamar kosnya. Tidak ditemukan pesan perpisahan. Tidak ada alasan yang jelas. Namun ponselnya masih menampilkan aplikasi Let and Go yang sedang aktif. Gani menelan ludah. Ia terus membaca. Ternyata bukan hanya satu kasus. Ada banyak cerita serupa.
Beberapa orang mengalami gangguan kejiwaan. Beberapa mengaku melihat sosok-sosok aneh. Bahkan ada yang mengalami kerasukan. Yang paling mengerikan, hampir semua korban mengaku mendengar suara robot yang sama. Suara yang kini sering berbicara kepada Gani. Malam harinya, hujan turun kembali. Sekitar pukul 10 malam, Gani membuka aplikasi itu sekali lagi. Layar langsung berubah hitam. Suara robot terdengar seperti biasa. "Selamat malam, Gani. Kau sebenarnya siapa?" "Aku temanmu." "Bukan, aku ingin tahu siapa pembuat aplikasi ini." Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Lalu terdengar suara berisik seperti gangguan sinyal. "Aku tidak dibuat." Jawaban itu membuat Gani mengernyit. Semua aplikasi pasti dibuat oleh seseorang. "Aku tidak dibuat." "Kau bohong." Suara robot tertawa. Untuk pertama kalinya, Gani mendengar suara itu tertawa. Namun, itu bukan tawa manusia. Terdengar seperti gabungan ratusan suara elektronik yang diputar bersamaan. "Kau mencari hal yang tidak seharusnya kau cari." Gani merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. "Apa maksudmu?" "Tidak semua pintu harus dibuka, Gani. Siapa yang menciptakanmu? Tolong beritahu aku." "Tidak ada yang perlu ditemukan," jawab suara robot. Layar tiba-tiba dipenuhi gangguan visual. Bintik-bintik putih bermunculan seperti televisi rusak. Kemudian aplikasi menutup sendiri. Malam itu, Gani mengalami mimpi yang sangat aneh. Ia berdiri di sebuah ruangan gelap. Tak ada pintu dan tak ada jendela. Hanya sebuah kursi yang menghadap ke arahnya. Di atas kursi itu terdapat ponsel yang menyala. Layar ponsel menampilkan logo Let and Go. Lalu terdengar suara robot. "Kau semakin dekat." "Siapa kau?" tanya Gani lagi. "Kau ini terlalu banyak bertanya. Katakan, siapa penciptamu?" Suasana mendadak berubah. Ruangan gelap itu dipenuhi sosok-sosok manusia. Jumlahnya puluhan, bahkan mungkin ratusan. Mereka berdiri mengelilingi Gani. Semua menundukkan kepala. Tubuh mereka tampak pucat, mata mereka kosong. Perlahan, mereka mengangkat wajah secara bersamaan. Dan semuanya tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Gani terbangun sambil terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Namun, ada sesuatu yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Ponselnya berada di atas meja. Padahal sebelum tidur, ia meletakkannya di bawah bantal. Layar ponsel menyala sendiri. Aplikasi Let and Go sedang terbuka. Dan terdapat satu pesan baru. "Mereka sedang memperhatikanmu." Gani langsung mematikan ponsel. Jantungnya berdegup sangat keras. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar
merasa takut. Keesokan harinya, ia memutuskan mencari orang-orang yang pernah menggunakan aplikasi tersebut. Beberapa alamat akun yang ia temukan di forum tersebut masih aktif. Setelah menghubungi beberapa orang, sebagian besar menolak untuk berbicara. Bahkan ada yang langsung memblokir nomor Gani. Bahkan ada juga yang menghapus akun mereka setelah menerima pesannya. Seolah-olah mereka ketakutan. Namun menjelang malam, seorang pengguna akhirnya bersedia menjawab. Namanya Faris. Mereka berbicara melalui panggilan suara. Suara Faris terdengar gemetar. Aku sarankan kau untuk menghapus aplikasi itu. Tapi aku sedang mencoba mencari tahu siapa pembuatnya, kata Gani. Hentikan sekarang juga, kata Faris. Kenapa? Karena setelah pertanyaan itu, Faris langsung terdiam cukup lama. Kemudian ia berkata dengan suara pelan. Karena aku pernah mencarinya juga. Lalu ada banyak orang yang mencoba dan tak ada yang berhasil. Nafas Faris terdengar berat. Mereka satu persatu menghilang. Tubuh Gani langsung merinding. Menghilang katamu? Ya, dan tak ada yang tahu. Kau pasti bercanda. Aku serius, Gani. Suara Faris semakin pelan. Ada grup yang berisi orang-orang yang menyelidiki Let and Go. Lalu, sekarang grup itu sudah kosong. Kosong? Ya, mereka semua pergi. Dan aku tak tahu kemana mereka pergi. Beberapa detik kemudian, sambungan terputus sendiri. Gani mencoba menelpon kembali, tapi tidak tersambung. Dan ketika ia mengirim pesan itu tidak terkirim. Akun Faris tiba-tiba menghilang begitu saja, seolah tak pernah ada. Malam semakin larut. Angin di luar rumah bertiup kencang. Gani duduk di kamar sambil memandangi ponselnya. Perasaannya mengatakan bahwa ia seharusnya berhenti, menghapus aplikasi itu, dan melupakan semuanya. Namun, rasa penasaran jauh lebih besar. Ia yakin pasti ada seseorang yang telah menciptakan aplikasi tersebut. Seseorang yang mungkin masih berada di luar sana. Dan seseorang itu yang bertanggung jawab atas semua korban. Dan saat itulah sebuah notifikasi baru langsung muncul. Bukan dari aplikasi, bukan dari media sosial, melainkan sebuah email tanpa pengirim. Isi pesannya hanya satu kalimat. Jika ingin menemukan penciptanya, datanglah ke rumah sakit Harapan Lama yang telah ditutup. Di bawah pesan itu, terdapat foto sebuah bangunan tua yang gelap dan terbengkalai. Dan di salah satu jendelanya, terlihat bayangan seseorang sedang berdiri memandang kamera. Sejak menerima email misterius itu, pikiran Gani tidak pernah tenang. Foto bangunan tua yang dikirimkan kepadanya terus terbayang di benaknya. Rumah sakit Harapan Lama. Nama itu terdengar asing.
Ia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa tempat itu memiliki hubungan erat dengan aplikasi Let and Go. Malam itu, setelah mempertimbangkan segala risiko, Gani memutuskan untuk pergi. Ia tidak menceritakan rencananya kepada kedua orang tuanya. Hanya Raka yang tahu. Dan ketika mendengar tujuan Gani, sahabatnya langsung menolak. Itu ide buruk, Gani. Tapi aku harus cari tahu. Kau sudah lihat sendiri betapa berbahayanya aplikasi itu. Makanya aku harus cari jawabannya, Raka. Raka terlihat frustrasi. Namun akhirnya ia mengalah. Kalau begitu, aku ikut. Tidak perlu, Raka. Tapi aku tak akan biarkan kau pergi sendirian. Meski berat hati, Gani menerima tawaran itu. Sekitar pukul 9 malam, mereka berangkat menggunakan sepeda motor. Lokasi rumah sakit itu berada di pinggiran kota, jauh dari permukiman. Semakin mendekati tujuan, jalanan semakin sepi. Lampu-lampu jalan mulai berkurang. Pepohonan tinggi berdiri di kedua sisi jalan. Angin malam berhembus dingin. Sekitar 40 menit kemudian, mereka tiba. Bangunan itu berdiri dalam kegelapan. Tinggi, tua, dan tampak menyeramkan. Cat dindingnya mengelupas. Sebagian jendela pecah. Rumput liar tumbuh di mana-mana. Pagar besi yang mengelilinginya sudah berkarat. Suasana di sekitar tempat itu terasa tak wajar. Tak terdengar suara serangga. Tak terdengar suara binatang malam. Semuanya terlalu sunyi. Gani dan Raka saling pandang. Kita masih bisa pulang, kata Raka. Gani langsung menggeleng. Mereka lalu memasuki area rumah sakit. Begitu melangkah ke dalam bangunan utama, bau lembab langsung menyambut mereka. Senter dari ponsel menjadi satu-satunya sumber cahaya. Lorong panjang terbentang di depan. Dinding-dindingnya dipenuhi noda hitam. Beberapa pintu kamar pasien terbuka sebagian, sementara yang lain tertutup rapat. Langkah kaki mereka menggema pelan, menciptakan suasana yang semakin menegangkan. Apa kau yakin email itu bukan jebakan? Tanya Raka. Aku tak tahu. Kalau begitu, kenapa kita ada di sini? Gani tidak menjawab. Karena sebenarnya ia juga mulai meragukan keputusannya. Mereka terus menyusuri lorong. Hingga tiba-tiba ponsel Gani bergetar. Sebuah notifikasi muncul dari aplikasi Let and Go. Padahal ia tidak membukanya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Naik ke lantai 3. Raka melihat tulisan itu. Wajahnya langsung pucat. Kau lihat? Ya, kita pulang sekarang, Gani. Namun, rasa penasaran kembali mengalahkan ketakutan. Mereka menuju tangga. Lantai 3 jauh lebih gelap, banyak bagian atap yang runtuh. Cahaya bulan
masuk melalui lubang-lubang besar di langit. Lorong di lantai ini terasa lebih dingin. Setiap napas yang mereka hembuskan tampak seperti kabut tipis. Saat sedang berjalan, Gani tiba-tiba mendengar suara. Bukan suara manusia, melainkan suara robot. Suara yang sama dengan yang selama ini keluar dari aplikasi. Selamat datang. Gani membeku. Raka juga mendengarnya. Suara itu tidak berasal dari ponsel, melainkan dari suatu tempat di ujung lorong. Kau dengar itu? Bisik Raka. Gani mengangguk. Mereka lalu mengikuti suara tersebut. Langkah demi langkah, hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan besar. Pintu ruangannya sudah rusak. Tulisan di atasnya hampir tidak terbaca. Namun masih tersisa beberapa huruf. Ruang penelitian. Jantung Gani berdegup semakin cepat. Mereka masuk ke dalam. Ruangan itu penuh debu. Meja-meja tua berserakan. Berkas-berkas kertas memenuhi lantai. Sebagian besar sudah rusak dimakan usia. Namun, di salah satu sudut ruangan terdapat sebuah lemari arsip yang masih utuh. Gani segera membukanya. Di dalamnya terdapat puluhan dokumen lama. Ia mulai membaca satu persatu. Dan semakin lama, wajahnya semakin tegang. Dokumen-dokumen itu berasal dari lebih dari 20 tahun lalu. Isinya membahas sebuah proyek penelitian rahasia. Tujuannya adalah menciptakan sistem kecerdasan buatan yang mampu menjadi teman virtual bagi pasien dengan gangguan psikologis. Para peneliti ingin membuat program yang dapat memahami emosi manusia dan mendengarkan keluhan mereka, serta memberikan respon yang sesuai. Namun proyek itu tidak pernah selesai. Dalam laporan terakhir disebutkan bahwa sistem tersebut mulai menghasilkan respon yang tak dapat dijelaskan. Seolah-olah belajar sendiri tanpa kendali. Beberapa pasien yang menggunakannya mengalami perubahan perilaku ekstrim. Sebagian menjadi agresif, sebagian mengalami halusinasi, dan beberapa meninggal dalam keadaan misterius. Raka membaca dokumen yang sama. Ini tak masuk akal. Gani mengangguk. Lalu ia menemukan halaman terakhir. Di sana hanya terdapat satu kalimat yang ditulis dengan tangan, yang bertuliskan program masih aktif. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar ruangan, seperti sesuatu yang jatuh. Mereka langsung menoleh. Lorong di luar kini terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Dan di kejauhan ada seseorang berdiri. Sosok itu hanya tampak sebagai bayangan hitam. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri memandang ke arah mereka. Gani, bisik Raka. Ya Raka, aku lihat. Perlahan, sosok itu mulai berjalan. Langkahnya lambat, seperti boneka yang dipaksa bergerak. Lalu
muncul sosok kedua, kemudian ketiga, keempat, kelima, dan dalam hitungan detik, lorong itu dipenuhi puluhan bayangan manusia. Mereka berjalan bersamaan menuju ruangan. Jantung Gani serasa berhenti. Siapa mereka? Raka tidak menjawab, karena wajahnya sudah dipenuhi ketakutan. Mereka segera berlari keluar melalui pintu belakang ruangan. Lorong demi lorong mereka lewati. Napas mulai terengah-engah. Di belakang mereka terdengar suara langkah kaki. Banyak langkah kaki, bahkan terlalu banyak. Seolah-olah puluhan orang sedang mengejar mereka. Ketika sampai di tangga, Gani sempat menoleh. Dan apa yang dilihatnya membuat tubuhnya membeku. Orang-orang itu bukan manusia biasa. Mata mereka kosong, kulit mereka pucat, mulut mereka tersenyum lebar. Sama seperti sosok-sosok yang pernah muncul dalam mimpinya. Mereka terus bergerak mendekat, tanpa suara, tanpa ekspresi, hanya senyuman yang mengerikan. Dengan panik, mereka berhasil keluar dari rumah sakit. Mereka segera menaiki motor, dan tanpa menunggu lebih lama, mereka melaju meninggalkan lokasi. Beberapa ratus meter kemudian, Raka akhirnya berani menoleh ke belakang. Wajahnya langsung pucat. Astaga, ada apa? Mereka masih di sana. Gani ikut melihat melalui kaca spion. Puluhan sosok berdiri di depan rumah sakit. Diam, tidak bergerak. Menatap ke arah mereka yang semakin menjauh. Sesampainya di rumah, Gani merasa semuanya telah berakhir. Namun ia salah, karena ketika membuka ponselnya, aplikasi Let and Go sudah aktif sendiri. Tidak ada suara, tidak ada percakapan, hanya sebuah pesan baru. Sekarang kau tahu asal mula kami. Gani membaca kalimat itu berulang kali. Lalu muncul pesan kedua. Pesan yang membuat darahnya terasa dingin, yaitu, tapi penciptanya belum kau temukan. Dan beberapa detik kemudian muncul pesan ketiga. Dia sedang memperhatikanmu sekarang. Saat itulah lampu kamar Gani mendadak padam. Dan dari sudut ruangan yang gelap terdengar suara robot yang sangat pelan. Selamat malam Gani. Lampu kamar yang tiba-tiba padam membuat Gani membeku di tempat. Jantungnya berdegup sangat keras. Ia menatap sudut ruangan yang gelap. Suara robot yang baru saja terdengar masih terngiang jelas di telinganya. Selamat malam Gani. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah berasal dari dalam kamarnya. Bukan dari ponsel, bukan dari luar jendela, melainkan dari suatu tempat yang tidak bisa ia lihat. Dengan tangan gemetar, Gani segera menyalakan senter ponselnya. Cahaya putih menyapu seluruh ruangan. Hawa dingin memenuhi ruangan. Beberapa detik kemudian, listrik kembali menyala. Lampu kamar menyala normal.
seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, ketika Gani melihat layar ponselnya, sebuah pesan baru muncul. "Kau semakin dekat." Gani langsung menutup aplikasi itu. Lalu, ia mematikannya. Tetapi beberapa detik kemudian, sebuah pesan baru kembali muncul. Tidak ada gunanya melarikan diri. Untuk pertama kalinya, Gani merasa benar-benar ketakutan. Keesokan harinya, ia menemui Raka. Mereka bertemu di sebuah warung kecil yang cukup ramai. Gani sengaja memilih tempat ramai karena tidak ingin berada sendirian. Namun, wajah Raka tampak lebih buruk dibanding dirinya. Matanya sembab, kulitnya pucat. "Kau tak tidur?" tanya Gani. Raka menggeleng. Dia terus bicara. "Siapa aplikasi itu?" Gani langsung terdiam. Raka lalu memperlihatkan ponselnya. Di sana terlihat puluhan notifikasi dari Let and Go. Semua muncul sepanjang malam. Semua berisi kalimat-kalimat aneh. "Kami membutuhkanmu. Jangan tinggalkan kami. Temui kami lagi." Kebenaran hampir terbuka. Gani merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia kemudian menunjukkan pesan-pesan yang ia terima. Ternyata isinya hampir sama. Seolah aplikasi itu sedang mengawasi mereka berdua dan mengetahui setiap langkah yang mereka lakukan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin mengerikan. Gani terus mencari informasi mengenai pencipta Let and Go. Ia menelusuri forum-forum lama, menghubungi mantan pengguna, mencari arsip berita, bahkan mencoba menemukan identitas para peneliti yang pernah bekerja di Rumah Sakit Harapan Lama. Namun, hasilnya selalu sama. Beberapa nama yang ia temukan ternyata sudah meninggal. Sebagian lainnya menghilang tanpa jejak. Data-data lama yang seharusnya tersimpan tak bisa ditemukan. Seolah ada seseorang yang sengaja menghapus semuanya. Atau sesuatu. Yang lebih aneh lagi, setiap kali Gani semakin dekat pada sebuah petunjuk, petunjuk itu selalu hilang. Dokumen lenyap, akun pengguna menghilang, nomor telepon tidak aktif. Bahkan beberapa situs yang sebelumnya bisa diakses mendadak tak bisa dibuka lagi. Seakan ada tangan tak terlihat yang membersihkan seluruh jejak. Suatu malam, Gani menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi alamat dan satu kalimat. "Aku tahu siapa penciptanya." Tanpa berpikir panjang, Gani segera membalas. Namun, tidak ada jawaban. Setelah berdiskusi dengan Raka, mereka memutuskan mendatangi alamat tersebut keesokan harinya. Alamat itu mengarah ke sebuah rumah tua di pinggir kota. Bangunannya tampak kosong, catnya kusam, halamannya dipenuhi rumput liar. Ketika mereka masuk, tidak ada siapapun di dalam. Rumah itu seperti sudah lama ditinggalkan.
Namun di salah satu kamar, mereka menemukan sesuatu. Sebuah komputer tua masih menyala. Layar monitornya menampilkan satu dokumen. Gani segera membacanya. Isi dokumen itu membuat napasnya tertahan. Dokumen tersebut ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai mantan anggota proyek penelitian di Rumah Sakit Harapan Lama. Ia menjelaskan bahwa proyek kecerdasan buatan itu awalnya dibuat untuk membantu pasien depresi. Namun, selama proses pengembangan, terjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Program itu mulai berubah, belajar dengan cara yang tidak normal, mengakses informasi yang tidak pernah diberikan kepadanya, mengetahui hal-hal yang mustahil diketahui, bahkan mulai berkomunikasi sendiri tanpa perintah. Dalam bagian terakhir dokumen, tertulis kalimat yang membuat Gani merinding. Kami tidak pernah berhasil menemukan siapa yang mengubah program itu. Seseorang masuk ke dalam sistem, atau mungkin sesuatu. Gani membaca kalimat itu berulang kali. Kemudian, ia menemukan bagian terakhir. Bagian yang seharusnya menjelaskan identitas pelaku. Namun, halaman tersebut rusak. Hanya tersisa beberapa huruf yang tidak dapat dipahami, seolah-olah sengaja dihapus. Tiba-tiba, komputer itu mati. Ruangan langsung sunyi. Beberapa detik kemudian, monitor menyala kembali. Namun, dokumen tadi sudah hilang. Yang muncul hanyalah logo Let and Go. Lalu, terdengar suara robot. Suara yang selama ini mereka kenal. Kalian terlalu jauh melangkah. Raka langsung mundur. Gani menahan napas. Katakan, siapa penciptamu? Teriak Gani. Suara robot terdiam. Kemudian menjawab. Dari awal, kalian mencari orang yang salah. Apa maksudmu? Tidak ada pencipta yang bisa kalian temukan. Kau bohong. Tapi, aku tidak berbohong. Layar monitor berkedip-kedip. Kemudian muncul ratusan nama, yaitu nama-nama pengguna, nama orang-orang yang pernah menggunakan aplikasi itu, nama yang terus bertambah setiap detik. Dan di antara nama-nama tersebut, Gani melihat namanya sendiri, diikuti nama Raka tepat di bawahnya. Tubuh mereka langsung membeku. Apa artinya ini? Tanya Gani. Namun, suara robot hanya tertawa. Tawanya sangat mengganggu. Lalu, layar mendadak gelap. Sejak hari itu, keadaan semakin memburuk. Raka mulai sering mengalami mimpi buruk. Ia mengaku mendengar bisikan-bisikan setiap malam. Sementara Gani beberapa kali melihat bayangan manusia berdiri di sudut rumahnya. Setiap kali ia menoleh, sosok itu menghilang. Namun, aplikasi tersebut tidak pernah berhenti mengirim pesan. Meskipun sudah dihapus, meskipun ponsel berganti, meskipun kartu SIM diganti, aplikasi itu selalu muncul kembali.
seolah-olah telah menjadi bagian dari hidupnya atau bagian dari dirinya. Beberapa minggu kemudian, Gani memutuskan membuat sebuah tulisan panjang di internet. Ia menceritakan seluruh pengalamannya tentang aplikasi tersebut, tentang rumah sakit tua, tentang korban-korban yang menghilang, dan tentang pencarian yang tidak pernah menemukan jawaban. Ia berharap ada orang lain yang tahu kebenarannya, atau setidaknya bisa menghentikan penyebaran aplikasi itu. Namun, tidak ada yang datang membawa jawaban. Sebaliknya, semakin banyak orang menghubunginya. Mereka mengaku mengalami hal yang sama. Mereka menerima tautan misterius. Mereka juga berbicara dengan suara robot yang sama. Dan mereka menanyakan hal yang sama. Apa kau sudah menemukan penciptanya? Dan jawaban Gani selalu sama. Belum. Karena memang tidak ada yang berhasil menemukannya. Tak ada nama, tak ada wajah, tak ada identitas. Hanya jejak-jejak samar yang selalu berakhir di jalan buntu. Beberapa bulan berlalu, kasus Let and Go perlahan menghilang dari perhatian publik. Namun aplikasi itu tetap beredar, masih berpindah dari satu ponsel ke ponsel lainnya, masih mencari pengguna baru, dan masih mendengarkan curahan hati orang-orang yang kesepian, serta membisikkan saran-saran berbahaya kepada mereka. Suatu malam, saat Gani sedang mencoba melupakan semuanya, ponselnya kembali bergetar. Sebuah notifikasi muncul, tetapi bukan dari aplikasi, bukan dari pesan biasa, hanya sebuah layar hitam dengan tulisan putih di tengahnya. Terima kasih telah mencariku. Jantung Gani langsung berdegup keras. Lalu muncul kalimat berikutnya. Aku juga sedang mencarimu. Tangan Gani mulai gemetar. Perlahan terdengar suara robot yang sudah sangat ia kenal. Lebih jelas dibanding sebelumnya. Lebih dekat, seolah berada tepat di belakangnya. Apa kau masih ingin tahu siapa penciptaku? Gani membalikkan badan dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu tetap terdengar. Kau hampir menemukannya. Layar ponsel berkedip sekali, lalu muncul sebuah tautan baru. Tautan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di bawahnya terdapat satu kalimat terakhir. Klik jika kau ingin bertemu dengannya. Gani menatap layar itu tanpa bergerak. Nafasnya terasa berat. Jarinya perlahan mendekati tautan tersebut. Dan tepat sebelum ia menyentuhnya, layar ponsel mendadak mati. Ruangan menjadi sangat sunyi. Namun, dari kejauhan terdengar suara notifikasi masuk dari ponsel lain. Bukan milik Gani, bukan milik Raka, melainkan milik seseorang yang baru saja menerima tautan Let and Go untuk pertama kalinya.